Wah, ada apa ini? Hehe, aku ambil bandamu. Aku tak sendiri. Ah, Paguta! Cepat lari! Akan lolos. Tolong, jangan dia! Udin jangan takut, aku dari dunia Wah, lain. siapa Ada apa kamu? ini? Serahkan katana. Jangan dengar! Tolong, jangan dia! Udin jangan takut, aku dari dunia Wah, lain. siapa Ada apa kamu? ini? Serahkan katana. Jangan dengar! Selamat datang di Nusantara Story. Selamat menikmati. Malam ini, hutan gandul menyimpan rahasia gelap. Babi ngepet muncul dari kabut misterius. Dan Udin, pemuda desa sederhana, harus menghadapi makhluk dunia lain. Keberanian, strategi, dan misteri bercahaya menantinya. Apakah ia bisa menaklukkan ketakutan dan menjaga keseimbangan kedua dunia? Di sebuah desa kecil bernama Gandul, hiduplah seorang pemuda bernama Udin. Wajahnya sederhana, matanya selalu bersinar oleh rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Bagi penduduk desa, Udin adalah sosok biasa, tak terlalu kuat, tak terlalu berani, tapi selalu hadir ketika hal-hal aneh terjadi. Ia memiliki kebiasaan unik, selalu berjalan keliling desa saat malam tiba, menatap langit, dan membayangkan kisah-kisah yang jauh melampaui batas realitas yang diketahui orang-orang. Ada sesuatu pada dirinya yang membuat orang merasa, kalau malam itu menyimpan misteri, Udin akan menemukannya. Malam itu, angin dingin berhembus melalui jalan setapak yang dipenuhi pepohonan, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Desas-desus di desa mulai beredar. Beberapa warga melaporkan melihat babi hitam raksasa yang melintas di ladang, meninggalkan bekas kaki yang aneh di lumpur, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Suara-suara ganjil terdengar dari kejauhan, geraman rendah, langkah berat, seolah makhluk itu menertawakan siapapun yang mencoba mengikutinya. Hati Udin berdebar. Ada sesuatu yang memanggilnya, suara misterius yang tak bisa ia abaikan. Dengan senter sederhana dan tas punggung berisi beberapa peralatan kecil, Udin berjalan perlahan ke arah ladang yang gelap. Matanya terpaku pada jejak lumpur yang baru saja tertinggal, jejak kuku yang tidak biasa, lebih panjang dan lebih dalam dari babi biasa. Semakin jauh ia melangkah, semakin terasa ada aura aneh di sekelilingnya, seperti malam itu bukan sekadar malam biasa, tapi pintu menuju sesuatu yang tak terlihat. Daun-daun bergesekan di atas kepala, menciptakan bisikan-bisikan halus yang membuat bulu kuduknya merinding. Setiap langkah Udin diikuti oleh rasa penasaran yang campur aduk dengan ketakutan. Penduduk desa sering menceritakan tentang makhluk dari dunia lain. Tapi siapa yang benar-benar percaya? Kini, Udin melihat dengan matanya sendiri bahwa jejak itu bukan sekadar cerita rakyat. Ia berhenti sejenak, menunduk untuk memperhatikan jejak kaki yang membentuk pola aneh, seolah memimpin ke dalam hutan gelap. Nalurinya berteriak, "Ikuti jejak ini, dan kau akan menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat manusia biasa." Sambil menahan napas, Udin melangkah lebih dalam ke hutan. Cahaya bulan yang temaram menembus celah-celah pepohonan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak, seakan menari di antara ranting. Angin malam membawa suara gemerisik yang berbeda dari suara alam biasa, suara yang seakan menuntunnya, menariknya ke arah yang tak pasti. Suasana hening, namun setiap daun yang jatuh terdengar seperti bisikan yang penuh teka-teki. Udin merasa dirinya bukan hanya berjalan di tanah, tapi juga menapaki batas antara dunia nyata dan dunia lain. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar lebih dekat. Jantung Udin berdegup kencang, tapi rasa penasarannya lebih kuat daripada ketakutannya. Ia menunduk, melihat jejak semakin jelas, semakin mengarah ke dalam hutan yang pekat. Malam itu, bagi Udin, bukan sekadar malam gelap seperti biasanya. Malam itu adalah panggilan, undangan untuk menghadapi misteri yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Di antara bayangan pohon dan suara aneh, ia melangkah mantap, siap menghadapi apapun yang menanti di ujung jejak itu. Langkah Udin semakin dalam menembus hutan, ranting-ranting patah di bawah kakinya, namun setiap suara yang dihasilkan terasa aneh, seperti digandakan oleh udara malam yang berat dan pekat. Suara-suara gemerisik sebelumnya kini berubah menjadi bisikan yang lebih jelas. Suara yang hampir menyerupai kata-kata, namun tak dapat dipahami. Udin menahan napas, hatinya berdetak keras.
dan di dadanya muncul rasa bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa, melainkan malam di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain tipis sekali. Tiba-tiba, di sela kabut yang menebal, ia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat. Sosok itu menunduk, tubuhnya rendah, dan kakinya berbentuk tidak wajar, seperti babi, namun lebih besar, lebih gelap, dan setiap gerakannya membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Mata Udin membesar. Makhluk itu menatapnya, dan meski tubuhnya menyeramkan, ada kecerdikan yang jelas terpancar dari matanya. Ini bukan sekadar babi liar, ini sesuatu yang lain, sesuatu yang menakutkan sekaligus memikat. Makhluk itu tiba-tiba melompat ke arah Udin, dengan gerakan cepat dan tak terduga. Udin meloncat ke samping, hampir terjatuh di lumpur basah. Ia menyadari satu hal, makhluk ini bukan hanya menyerang untuk bertahan hidup, melainkan seolah tahu setiap langkah Udin sebelum diambil. Nalurinya menjerit, ini makhluk dunia lain, babi yang bukan sekadar legenda desa, tapi makhluk yang bisa menembus batas logika manusia. Dalam detik yang sama, makhluk itu mengeluarkan suara gemuruh rendah, yang membuat pepohonan bergetar seolah ikut menakut-nakuti. Udin menunduk di balik batang pohon, mencoba menenangkan napasnya. Ia memperhatikan dengan cermat, setiap langkah makhluk itu meninggalkan jejak bercahaya samar di tanah. Cahaya itu bukan terang seperti lampu, tapi berpendar lembut, menunjukkan jalur dan pola yang aneh. Udin menyadari bahwa jejak itu seperti petunjuk yang sengaja ditinggalkan oleh makhluk tersebut. Dengan hati-hati, ia mengikuti jejak bercahaya itu, meski adrenalin memuncak di setiap detik. Semakin jauh ia masuk ke hutan, suasana semakin surreal. Pohon-pohon tampak lebih tinggi dari biasa, kabut berputar di udara membentuk bayangan seperti tangan raksasa yang menari, dan suara-suara malam berubah menjadi kombinasi geraman dan tawa halus yang memunculkan rasa dingin di tulang. Udin merasa seperti terseret ke dunia yang benar-benar berbeda, dunia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berani melangkah ke batasnya. Di sebuah clearing yang diterangi sinar bulan temaram, makhluk itu muncul di tengah tanah yang retak-retak. Tubuhnya besar, hitam, dan berkilau seperti tinta basah. Ia berdiri diam sejenak, menatap Udin, dan seolah menantang. Udin menelan ludah, dan meski takut, rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia menarik napas panjang, memusatkan pikiran, dan mencoba mengingat semua cerita lama tentang babi ngepet yang pernah didengar dari para sesepuh desa. Ketika Udin mulai mendekat, makhluk itu tiba-tiba berubah. Tubuhnya memanjang, menjadi setengah manusia setengah babi, dengan tangan yang bisa merentang dan kaki yang menyerupai kuku panjang. Suasana menjadi semakin menegangkan, tapi Udin tidak mundur. Ia menyadari bahwa ini adalah momen yang menentukan. Untuk lari berarti menyerah pada misteri, untuk diam berarti menjadi sasaran. Naluri dan rasa penasarannya membawanya maju. Dalam keadaan genting itu, Udin memperhatikan sesuatu yang aneh. Dari mulut makhluk itu keluar asap tipis berwarna biru, membentuk simbol-simbol yang berputar di udara. Simbol itu tampak seperti mantra atau pesan dari dunia lain. Udin mencoba menebak arti simbol itu. Apakah ini ancaman, peringatan, atau undangan? Ia merasakan sebuah getaran di tangannya, seperti energi halus yang memanggilnya untuk memahami sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Makhluk itu bergerak maju, dan Udin menyiapkan diri untuk menghindar. Namun alih-alih menyerang langsung, babi ngepet itu tiba-tiba berhenti, menatap Udin dengan intens, seolah menilai. Udin merasa seakan waktu melambat. Setiap detik terasa seperti menit, setiap napas seperti jarum yang menekan dada. Di matanya, ia melihat bukan hanya makhluk menyeramkan, tapi juga teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Akhirnya, babi ngepet itu menoleh, melompat ke semak-semak, dan menghilang begitu saja, meninggalkan jejak bercahaya yang memudar perlahan. Udin berdiri terpaku, jantungnya berdetak kencang, tapi matanya bersinar dengan tekad. Ia menyadari satu hal, malam ini baru permulaan. Makhluk itu bukan sekadar ancaman, tapi kunci untuk memasuki dunia lain yang penuh rahasia dan misteri. Dengan napas berat, ia mengikuti jejak terakhir itu, siap untuk menghadapi apapun yang menanti di kedalaman hutan.
Begitu Udin menapaki jejak terakhir babi ngepet, tanah di bawah kakinya tiba-tiba terasa aneh, seolah setiap langkahnya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Hutan di sekitarnya bergoyang bukan karena angin, tapi karena getaran yang berasal dari dunia lain. Kabut tipis berubah menjadi cahaya hijau kebiruan yang memancar dari retakan tanah, dan perlahan, sebelum Udin sadar, ia terseret jatuh ke sebuah jurang yang tak terlihat sebelumnya. Saat tubuhnya jatuh, ia merasa seperti melayang di ruang yang tak berbatas, di antara bayangan dan cahaya yang bergerak perlahan. Suara gemerisik hutan, geraman makhluk, dan bisikan misterius terdengar bersamaan, namun terdistorsi, seolah semua suara malam bertemu dalam satu ruang yang aneh. Hatinya berdebar, tapi rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ini bukan hutan biasa, bisiknya pada diri sendiri. Ini dunia lain. Ketika ia mendarat, Udin menemukan dirinya di tanah yang lembab dan berkilau seperti kaca gelap. Di sekelilingnya, pohon-pohon tinggi menjulang dengan batang transparan yang memantulkan cahaya biru. Daun-daunnya berkilau seperti kristal, dan di udara melayang makhluk-makhluk kecil bersayap tipis yang menatapnya dengan mata bersinar. Hawa di sini dingin tapi anehnya menenangkan, seolah dunia ini memiliki aturan sendiri yang berbeda dari bumi. Udin mulai melangkah hati-hati, menyadari bahwa gerakan makhluk-makhluk di udara mengikuti setiap langkahnya. Mereka bukan menyeramkan, tapi juga bukan ramah, lebih seperti pengawas diam-diam. Setiap hembusan napas Udin menghasilkan kabut tipis yang menyatu dengan udara di sekitarnya. Ia sadar, untuk bertahan di sini, ia harus memahami lingkungan ini, atau sekadar kesalahan kecil bisa membuatnya tersesat selamanya. Di kejauhan, ia melihat bayangan hitam bergerak. Jantungnya berdegup kencang. Makhluk itu, babi ngepet, tampak lebih besar dan lebih menyeramkan di dunia lain ini. Tubuhnya memantulkan cahaya hijau dari tanah, dengan mata merah yang menyorot seperti obor. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Makhluk itu tampak lebih hati-hati, seolah menghormati wilayahnya sendiri. Udin menyadari bahwa makhluk ini bukan sekadar predator, tapi penjaga dunia ini, dan ia baru saja memasuki wilayah yang bukan untuk manusia. Saat Udin menatap sekeliling, ia mulai melihat bentuk-bentuk aneh di kabut, batu yang mengapung, sungai yang mengalir ke atas, dan bayangan yang bergerak melawan gravitasi. Semua tampak seperti mimpi, tapi indera tubuhnya meyakinkan bahwa ini nyata. Ia mengingat cerita lama tentang dunia lain yang bisa dimasuki hanya oleh mereka yang memiliki keberanian dan rasa ingin tahu tak terbatas. Kini, ia menjadi saksi sendiri. Makhluk-makhluk kecil bersayap itu mulai berputar di sekelilingnya, menuntun langkah Udin menuju sebuah cahaya lembut di kejauhan. Cahaya itu tampak seperti portal yang terbuka di udara, berdenyut seperti jantung raksasa. Udin ragu, tapi nalurinya mendorongnya maju. Ia merasa seperti sedang mengikuti tanda-tanda yang sengaja ditinggalkan oleh dunia ini agar manusia yang layak bisa melanjutkan perjalanannya. Saat ia mendekat, babi ngepet berdiri di depan portal, menatap Udin dengan intens. Tak ada gerakan menyerang, hanya pandangan penuh pesan yang tak bisa dijelaskan. Udin merasakan energi aneh, seolah makhluk itu menilai niatnya, menanyakan apakah ia pantas melangkah lebih jauh. Hanya dengan keberanian dan ketulusan bisa melewati batas ini. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan melangkah perlahan, tetap menatap makhluk itu. Portal itu berdenyut, dan ketika Udin melangkah melewatinya, ia merasakan sensasi aneh. Tubuhnya seolah tercerai menjadi ribuan partikel cahaya, lalu berkumpul kembali di ruang yang benar-benar berbeda. Dunia di depannya tampak seperti hutan yang lebih besar, lebih hidup, tapi juga lebih menakutkan. Langit gelap berputar dengan warna-warna yang tidak wajar, dan suara-suara malam berpadu dengan alunan nada yang belum pernah didengar manusia. Udin menyadari, ia telah sepenuhnya memasuki dunia lain. Di sini, setiap langkah menjadi misteri, setiap suara adalah teka-teki, dan setiap makhluk bisa menjadi ancaman atau teman. Udin menatap babi ngepet yang kini hanya menunggu di kejauhan, dan ia tersenyum tipis. Rasa takut masih ada, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Ia tahu, malam ini bukan sekadar petualangan,
Ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengungkap rahasia dunia lain, dan mungkin mengubah dirinya selamanya. Udin berdiri di tengah hutan dunia lain, tubuhnya masih bergetar akibat sensasi portal yang baru saja dilaluinya. Babi ngepet berdiri beberapa meter di depannya, diam, seolah menunggu. Namun kini, aura makhluk itu tidak lagi murni menakutkan. Ada sesuatu yang berbeda, seperti kehadiran makhluk ini adalah pengawas, bukan musuh. Udin menyadari bahwa babi ini bukan sekadar ancaman bagi manusia, tetapi penjaga rahasia yang telah lama tersembunyi. Dari balik pepohonan bercahaya, muncul sosok tua yang tak terlihat sebelumnya, sesepuh dunia lain. Wajahnya bercahaya lembut, matanya dalam penuh kebijaksanaan, dan suaranya mengalir seperti angin malam yang menembus daun. Ia menyapa Udin dengan nada lembut. "Anak muda, engkau telah melewati batas yang tak banyak manusia berani sentuh. Tapi keberanianmu bukanlah satu-satunya kunci. Kau harus memahami dunia ini, atau akan tersesat selamanya." Sesepuh itu menunjuk ke arah babi ngepet, yang kini bergerak perlahan, memutar tubuhnya seakan menunjukkan pola tertentu. "Makhluk itu bukan musuhmu sepenuhnya," lanjutnya. "Ia muncul karena keserakahan manusia di dunia nyata." Babi ngepet menampung energi manusia yang haus kekayaan, dan kekuatan itu menariknya ke dunia lain ini. Tanpa manusia yang bijaksana, energi itu bisa merusak keseimbangan kedua dunia. Udin mendengarkan dengan seksama, rasa penasarannya meningkat. Ia menatap babi ngepet yang kini tampak menunduk seolah mendengarkan sesepuh. Jejak bercahaya di tanah perlahan mulai memunculkan simbol aneh, seperti huruf atau mantra kuno, yang berputar di udara sebelum jatuh ke tanah. Udin merasa seperti menerima pesan, tapi pesannya tersembunyi dalam bahasa simbolik yang belum sepenuhnya ia pahami. Sesepuh itu menepuk pundak Udin. "Kau harus belajar membaca tanda-tanda ini. Dunia lain ini hidup dengan hukum yang berbeda. Semua makhluk, termasuk babi ngepet, memiliki peran. Tidak semuanya ingin menyakitimu, tapi semuanya menuntut pengertian. Jika kau terburu-buru menyerang atau melarikan diri, kau hanya akan tersesat." Udin menelan ludah, menyadari bahwa petualangannya lebih rumit dari sekadar menghadapi makhluk menyeramkan. Babi ngepet kemudian mengeluarkan geraman rendah, berbeda dari sebelumnya. Kali ini, bukan ancaman, tapi semacam panggilan. Udin mengikuti suara itu, melihat bagaimana makhluk itu bergerak menuju sebuah kolam air yang bercahaya hijau kebiruan. Saat ia mendekat, air kolam beriak sendiri, memantulkan simbol yang sama dengan yang sebelumnya di udara. Seperti peta rahasia yang menuntun Udin untuk memahami asal-usul babi ngepet dan hubungannya dengan dunia manusia. Sesepuh tersenyum samar. "Perhatikan baik-baik, Udin. Dunia manusia dan dunia lain ini terikat oleh energi yang tak kasat mata. Setiap tindakan manusia yang tamak atau serakah meninggalkan jejak di sini, dan babi ngepet hanyalah perwujudan dari energi itu. Jika kau bisa memahami makhluk ini, kau bisa mengembalikan keseimbangan, bukan hanya di dunia lain, tapi juga di dunia nyata." Udin menatap kolam, simbol berputar di permukaan air, membentuk pola yang semakin jelas. Garis-garis yang saling bertautan, seperti peta dan mantra sekaligus. Ia merasakan energi aneh mengalir melalui tubuhnya, memberikan pemahaman baru. Ia menyadari bahwa babi ngepet bukan sekadar makhluk jahat, melainkan cermin dari keserakahan manusia dan kekuatan dunia lain yang menunggu pemahaman yang tepat. Babi ngepet kemudian berjalan perlahan mengelilingi Udin, seakan menguji niatnya. Setiap langkahnya menimbulkan gemuruh halus yang bergema di seluruh hutan. Udin merasakan bahwa makhluk itu mengajarkan sesuatu, bukan menyerang. Ia mulai memahami bahasa gerakan, simbol, dan pola, bahwa dunia lain ini memiliki logika sendiri yang bisa dipelajari oleh siapapun yang bersedia mendengarkan dengan hati dan pikiran. Saat malam dunia lain mulai memudar menjadi cahaya lembut fajar, Udin berdiri tegak, menatap babi ngepet dan sesepuh. Ia sadar satu hal, untuk bisa kembali ke dunia nyata dengan selamat, ia harus membawa pengetahuan ini dan menggunakan keberanian, kecerdikan, serta rasa ingin tahu. Rahasia babi ngepet telah terbuka sebagian, tapi petualangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Udin menatap horizon dunia lain,
tahu bahwa perjalanan yang menantinya lebih berbahaya, lebih misterius, dan lebih penting daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah malam yang menegangkan di dunia lain, Udin kembali ke dunia nyata dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya lelah, tetapi matanya bersinar penuh tekad. Ia tahu babi ngepet akan kembali, dan kali ini, ia harus siap. Tak ada ruang untuk ketakutan, yang ada hanyalah keberanian, perhitungan, dan insting. Malam itu, desa Gandul yang biasa tenang kini terasa seperti panggung sebelum badai, dengan bayangan yang panjang dari lampu-lampu petang menari-nari di jalan setapak. Udin memulai persiapannya dengan mengumpulkan benda-benda yang bisa membantunya memahami makhluk supranatural itu. Ia mengambil kalung pusaka dari neneknya, yang katanya mampu merasakan energi dunia lain. Ia juga membawa beberapa garam, lilin, dan buku-buku tua yang berisi cerita legenda babi ngepet. Setiap barang memiliki fungsi tersendiri, namun yang paling penting adalah kemampuannya menggunakan akal dan intuisi. Karena dunia lain tidak bisa ditaklukkan dengan kekerasan semata. Selama persiapan, Udin menghadapi banyak keraguan. Teman-temannya menyarankan untuk tidak ikut campur, sementara warga desa mulai resah oleh kabar makhluk yang muncul di ladang. Tapi Udin tak gentar. Ia menulis catatan, menggambar peta, dan mencoba menafsirkan simbol-simbol yang ia lihat di dunia lain. Setiap langkah persiapan bukan sekadar fisik, tapi juga mental. Membiasakan dirinya berpikir cepat, menilai risiko, dan membaca gerakan lawan yang tak kasat mata. Udin juga mulai berlatih strategi. Ia meniru pola gerakan babi ngepet yang pernah ia lihat, lincah, tak terduga, dan selalu memanfaatkan medan sekitarnya. Ia meletakkan jebakan sederhana di hutan sekitar desa, mencoba memahami bagaimana makhluk itu bereaksi terhadap rangsangan. Percobaan demi percobaan membuatnya semakin yakin bahwa keberhasilan melawan makhluk ini bukan soal kekuatan, tapi tentang kecerdikan, kesabaran, dan keberanian yang terukur. Di malam hari, Udin kembali ke hutan, memeriksa jejak-jejak lama. Ia mengikuti pola yang sama seperti sebelumnya, mempelajari setiap lekuk tanah, setiap bayangan, dan setiap bisikan malam. Suara-suara yang dulu menakutkan kini mulai dimengerti. Ia menemukan bahwa babi ngepet selalu meninggalkan sinyal tertentu sebelum muncul, seperti gema halus, riak di air, atau bayangan yang bergerak melawan arah angin. Semua ini menjadi petunjuk penting untuk strategi yang akan ia gunakan. Selain itu, Udin mencoba membangun koneksi dengan dunia lain. Ia menyalakan lilin di titik-titik tertentu, membaca mantra dari buku tua, dan memusatkan pikirannya pada harmoni antara dunia nyata dan dunia lain. Dengan begitu, ia berharap bisa mengendalikan ketegangan energi yang muncul saat babi ngepet menyerang, sehingga pertarungan nanti tidak menjadi kacau dan berisiko menghancurkan desa. Udin juga belajar memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Ia menandai pepohonan, memetakan jalur kabut, dan mencatat tempat-tempat yang bisa dijadikan perlindungan atau jebakan. Semua ini terlihat sederhana, tapi dalam kenyataan, dunia lain akan menyesuaikan diri dengan cepat terhadap setiap gerakan manusia. Udin harus selalu satu langkah di depan, menebak arah, gerakan, dan trik makhluk yang cerdik itu. Ketika malam berikutnya tiba, desa Gandul kembali sunyi, tapi Udin sudah siap. Ia memeriksa alat-alatnya, memastikan setiap lilin, setiap kalung, dan setiap jejak simbol berada di tempatnya. Napasnya tenang, meski hati berdetak kencang. Ia menyadari bahwa ketakutan itu wajar, tapi yang menentukan kemenangan adalah bagaimana ia mengendalikan rasa takut itu, mengubahnya menjadi fokus dan keberanian. Persiapan Udin juga termasuk penguatan mental. Ia membayangkan skenario terburuk, jika babi ngepet menyerang dengan kekuatan penuh, jika dunia lain mencoba menahannya, jika jebakan gagal. Ia memvisualisasikan setiap kemungkinan, mencari jalan keluar dari setiap situasi. Setiap latihan mental membuatnya lebih siap, lebih cepat mengambil keputusan, dan lebih tanggap terhadap hal-hal yang tak terlihat oleh mata biasa. Akhirnya, saat fajar mulai menyinari desa Gandul, Udin menatap horizon dengan tekad. Ia tahu bahwa pertarungan nyata akan segera dimulai. Semua persiapan, semua pelajaran dari dunia lain,
dan semua rasa takut yang ia hadapi akan diuji malam ini. Babi ngepet bukan hanya musuh. Ia adalah ujian, cermin dari keberanian, kecerdikan, dan kesetiaan Udin terhadap desa dan dunia nyata. Dengan napas dalam, ia melangkah ke hutan, siap menghadapi pertarungan yang akan menentukan nasibnya dan nasib desa Gandul. Malam itu, hutan Gandul diselimuti kabut tebal dan cahaya bulan yang temaram menembus celah pepohonan. Udin melangkah perlahan, setiap napasnya tertahan, sementara tubuhnya siap menghadapi babi ngepet. Jejak bercahaya makhluk itu menuntunnya ke sebuah ladang terbuka yang dipenuhi bayangan panjang dan angin yang bergerak seperti gelombang hidup. Suasana tegang, seperti bumi dan dunia lain menahan napas bersamanya. Tiba-tiba, babi ngepet muncul di tepi ladang. Kali ini tubuhnya lebih besar, matanya merah menyala seperti bara api, dan kulit hitamnya tampak berkilau dalam cahaya bulan. Makhluk itu berdiri tegak seolah menantang, geramnya terdengar bergetar di udara, menciptakan gema yang membuat daun-daun bergetar dan tanah beriak. Udin menahan napas, tapi hatinya tetap fokus. Semua latihan dan persiapan kini akan diuji. Makhluk itu melompat dengan kecepatan luar biasa, menyerang dari arah yang tidak terduga. Udin menghindar, melompat ke samping, dan merasakan tanah yang lembek di bawah kakinya menjadi jebakan alami. Ia teringat setiap simbol, setiap pola gerakan yang dipelajarinya di dunia lain, dan mulai mengantisipasi langkah makhluk itu. Setiap serangan babi ngepet kini terasa seperti teka-teki yang harus ia pecahkan secepat mungkin. Dengan cepat, Udin menebarkan garis lilin dan simbol di tanah, menciptakan pola yang memantulkan cahaya biru samar. Cahaya itu membingungkan makhluk itu untuk sejenak, memberi Udin waktu untuk mengatur strategi. Babi ngepet menggeram, dan aura gelapnya meluas, mengubah udara menjadi dingin dan tegang. Tapi Udin tidak mundur. Ia menyalurkan energi keberanian dan pemahaman dari dunia lain untuk tetap fokus pada gerakan makhluk itu. Pertarungan semakin intens. Babi ngepet melompat tinggi, kakinya yang panjang hampir menyentuh Udin, tapi pemuda itu sudah memutar tubuhnya dengan lincah. Ia menggunakan setiap pepohonan, setiap lekuk tanah, untuk melompat, menunduk, dan mengelak. Gerakan makhluk itu cepat, tetapi pola serangannya mulai bisa dikenali oleh Udin. Ia menyadari, untuk menang, ia harus lebih cerdas daripada sekadar kuat. Ia harus menaklukkan logika dunia lain yang membimbing makhluk itu. Di tengah pertempuran, babi ngepet mengeluarkan geraman yang berbeda, suara yang lebih dalam, seperti memanggil energi dari bumi. Tanah di sekitarnya bergetar, dan dari kabut muncul bayangan-bayangan kecil, seperti makhluk dunia lain yang dipanggil untuk menguji keberanian Udin. Pemuda itu menatap mereka dengan mata lebar, tapi tidak gentar. Ia mengingat pesan sesepuh dunia lain. Bukan setiap makhluk ingin mencelakanmu. Pahami niat mereka, dan kau akan menemukan jalan. Udin lalu mengatur jebakan sederhana, garam, simbol, dan cahaya lilin. Saat babi ngepet melompat, ia menuntunnya ke jebakan yang dipersiapkan. Makhluk itu terhenti sejenak, kebingungan oleh energi yang mengelilinginya. Udin memanfaatkan momen itu, bergerak cepat untuk menempatkan diri di titik yang aman tapi strategis. Ia tidak menyerang dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikan, membaca pola, menafsirkan gerakan, dan menyesuaikan setiap langkahnya sesuai logika dunia lain. Pertarungan semakin dramatis. Babi ngepet mengamuk, membuat tanah retak di sekitarnya, kabut berputar seperti badai, dan angin malam membawa aroma tajam yang menegangkan. Namun Udin tetap tenang. Ia memanfaatkan setiap elemen, bayangan pepohonan, retakan tanah, dan cahaya lilin sebagai alat untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Ia merasakan energi dunia lain mengalir melalui dirinya, memandu setiap langkah dengan presisi yang hampir supranatural. Saat babi ngepet mulai lelah, gerakannya menjadi lebih lambat dan terprediksi. Udin melihat celah, dan dengan satu langkah tepat, ia menempatkan simbol terakhir dari jebakan di tanah. Cahaya simbol bersinar terang, dan makhluk itu berhenti, menatapnya dengan mata merah penuh kebingungan. Tidak ada suara geraman, hanya aura gelap yang menyusut perlahan. Udin tahu ini adalah momen kunci, keberanian, strategi,
dan pemahaman dunia lain telah membawanya pada titik kemenangan. Di tengah ladang yang kini tenang, Udin berdiri dengan napas berat, menatap babi ngepet yang perlahan menghilang ke kabut. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi tentang memahami, mengantisipasi, dan menaklukkan ketakutan dengan kecerdikan. Malam itu, hutan gandul kembali sunyi, tapi Udin tahu perjalanan belum berakhir. Pelajaran dari dunia lain dan rahasia makhluk itu masih menunggu untuk dipecahkan. Setelah babi ngepet menghilang perlahan ke kabut malam, Udin berdiri di tengah ladang yang hening. Nafasnya masih tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dan lumpur, namun matanya bersinar penuh kepuasan. Malam itu, bukan hanya kemenangan fisik yang ia rasakan, tetapi juga kemenangan atas ketakutannya sendiri. Ia menyadari bahwa menghadapi makhluk supranatural bukan sekadar soal kekuatan, tetapi memahami, membaca tanda, dan bertindak dengan kecerdikan. Langkah Udin perlahan menuju desa. Sepanjang perjalanan, ia merenungkan apa yang baru saja terjadi. Babi ngepet bukanlah musuh biasa. Makhluk itu adalah cermin dari keserakahan manusia, energi yang menumpuk karena niat buruk dan ketamakan. Setiap gerakan, setiap geraman, dan setiap jejak bercahaya yang ia ikuti malam itu, adalah pesan dari dunia lain yang ingin mengajarkan sesuatu. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa pelajaran terbesar adalah memahami hubungan manusia dengan alam dan dunia gaib. Sesampainya di tepi desa, Udin melihat penduduk yang menunggu dengan campuran ketakutan dan rasa penasaran. Beberapa orang melihat ladang yang telah hancur oleh terjangan makhluk malam. Beberapa melihat jejak bercahaya yang kini memudar. Mereka menatap Udin dengan kagum. Bagi mereka, Udin bukan hanya pemuda sederhana lagi, tapi pahlawan yang telah menghadapi legenda hidup, sesuatu yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita-cerita nenek moyang. Di rumahnya, Udin duduk menatap kalung pusaka yang ia bawa dari dunia lain. Ia mengingat setiap simbol, setiap mantra yang dibisikkan sesepuh dunia lain, dan setiap gerakan babi ngepet yang ia pelajari. Semua itu terasa seperti pelajaran hidup yang kompleks. Keberanian bukan berarti menaklukkan musuh, tetapi memahami dan menghormati kekuatan yang lebih besar dari diri sendiri. Hatinya tenang, tapi pikirannya sibuk memikirkan dunia lain dan rahasia yang masih tersisa. Di malam berikutnya, Udin kembali ke hutan, kali ini bukan untuk bertarung, tetapi untuk berterima kasih pada dunia lain. Ia menyalakan lilin di titik yang sama seperti sebelumnya, membaca simbol di tanah, dan merasakan getaran energi yang mengalir melalui dirinya. Babi ngepet tidak muncul, tapi aura makhluk itu terasa, menandakan bahwa keseimbangan telah tercipta. Udin tersenyum, sadar bahwa kemenangan sejati bukan selalu tentang mengalahkan, tetapi menyelaraskan diri dengan dunia. Ia mulai membagikan pengalaman dan pelajaran itu pada teman-teman dekatnya. Mereka mendengarkan dengan kagum dan rasa ingin tahu yang membara. Udin mengajarkan bahwa ketakutan manusia sering lahir dari ketidaktahuan. Dengan memahami tanda-tanda dan gerakan dunia lain, manusia bisa hidup berdampingan dengan makhluk supranatural, bukan melawan secara membabi buta. Pelajaran itu membuat desa Gandul lebih waspada, tapi juga lebih bijaksana. Malam-malam berikutnya, desa kembali normal, namun Udin tetap mengunjungi hutan. Ia mengamati, menandai, dan belajar dari pola alam. Setiap malam membawa pelajaran baru, simbol baru, dan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan manusia, makhluk, dan dunia lain. Udin menyadari bahwa pengalaman ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang sebagai penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Dalam dirinya, Udin merasakan perubahan besar. Rasa takutnya kini digantikan oleh rasa hormat dan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Ia memahami bahwa babi ngepet hanyalah perwujudan energi yang bisa bersifat jahat jika manusia tamak, atau netral jika manusia bijak. Pelajaran ini membuatnya tidak hanya lebih berani, tetapi lebih bijaksana, siap menghadapi tantangan lain di masa depan. Kemenangan itu bukan hanya milik Udin, tapi milik desa Gandul secara keseluruhan. Penduduk mulai menghargai alam, menaruh hormat pada legenda yang dulu mereka anggap hanya cerita, dan belajar untuk tidak serakah.
Udin menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia lain. Seorang pemuda sederhana yang kini memiliki tanggung jawab besar, melindungi keseimbangan tanpa mengandalkan kekerasan, melainkan kecerdikan dan hati yang bersih. Saat fajar perlahan menyinari desa, Udin duduk di tepi ladang, menatap horizon dengan senyum tipis. Ia tahu bahwa babi ngepet bisa muncul lagi kapan saja, atau dunia lain bisa menghadirkan tantangan baru. Tapi ia siap. Dengan keberanian, pengetahuan, dan hati yang terbuka, Udin menyadari satu hal penting. Dunia ini penuh misteri, dan setiap misteri adalah pelajaran yang menunggu untuk dipecahkan. Petualangannya belum berakhir. Ini baru permulaan dari kisah yang lebih besar. Matahari pagi mulai menyinari desa Gandul, tetapi udara masih terasa hangat dan lembab. Udin duduk di tepi ladang, menatap sisa jejak bercahaya yang malam sebelumnya dipenuhi oleh babi ngepet. Walau makhluk itu telah menghilang, aura dunia lain masih menyelimuti hutan. Rasanya seperti dunia nyata dan dunia gaib kini bertemu di satu titik, dan Udin menyadari bahwa keseimbangan itu rapuh. Setiap langkah manusia bisa menimbulkan gelombang di dunia lain. Penduduk desa mulai kembali ke rutinitas mereka. Mereka berbicara dengan nada canggung, beberapa masih menatap hutan dengan takut, sementara yang lain kagum pada keberanian Udin. Tapi tidak seorang pun mengetahui seluruh cerita, karena sebagian besar pengalaman Udin hanya bisa dirasakan dan dimengerti melalui pengalaman langsung dengan dunia lain. Ia menahan senyum, menyadari bahwa rahasia terbesar ini kini menjadi bagian dari dirinya sendiri. Malam berikutnya, Udin kembali ke hutan, bukan untuk bertarung, tapi untuk mengamati. Kabut tebal kembali menyelimuti pepohonan, dan cahaya bulan memantul di daun-daun seperti kristal yang hidup. Ia memperhatikan jejak-jejak aneh yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki keberanian untuk menatap misteri. Setiap gerakan angin, setiap bisikan, seolah memberi pesan bahwa dunia lain selalu hadir, menunggu untuk diamati dengan hati dan pikiran terbuka. Di antara bayangan, Udin melihat sesuatu yang tak biasa. Sebuah bayangan hitam kecil, bukan sepenuhnya babi ngepet, namun terlihat seperti bentuknya yang memudar, menembus kabut seakan mengamati dirinya. Jantungnya berdegup kencang, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan penasaran. Ia menunduk dan menyadari bahwa makhluk itu meninggalkan jejak energi yang samar, sebagai pengingat bahwa dunia lain selalu ada, meski manusia tidak selalu menyadarinya. Sore hari, Udin duduk di depan rumahnya, mencatat setiap pengalaman, setiap simbol, dan setiap pola yang ia pelajari. Ia menulis catatan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Setiap coretan di buku itu berisi pemahaman baru tentang dunia lain, bahwa keberanian bukan berarti menaklukkan, tetapi memahami, bahwa kekuatan tidak selalu fisik, tetapi bisa muncul dari akal, intuisi, dan hati yang bersih. Malam itu, ia merasakan hembusan angin yang berbeda, lebih lembut, namun membawa aroma bumi dan kabut dunia lain. Dari kejauhan, terdengar suara gemerisik seperti geraman kecil, hampir seperti sapaan. Udin tersenyum. Ia tahu babi ngepet bisa muncul lagi kapan saja, atau mungkin makhluk lain dari dunia lain. Tapi ia tidak takut. Ia belajar satu hal penting. Setiap misteri adalah pelajaran yang menunggu untuk dipahami, bukan ancaman yang harus dihindari. Seiring malam beranjak, Udin menyadari sesuatu yang lebih besar. Dunia nyata dan dunia lain bukan dua entitas terpisah, melainkan lapisan yang saling mempengaruhi. Setiap tindakan manusia, sekecil apapun, bisa meninggalkan jejak di dunia lain. Sebaliknya, setiap energi makhluk supranatural bisa memengaruhi manusia, bahkan tanpa mereka sadari. Kesadaran ini membuat Udin merasa bertanggung jawab bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi pada desa dan alam sekitarnya. Di saat hening itu, ia menatap horizon, di mana cahaya kabut dunia lain samar memantul di langit. Ada rasa damai, tapi juga ketegangan halus, sebuah peringatan bahwa dunia lain selalu mengintai, menunggu manusia yang terlalu lalai atau terlalu serakah. Udin menyadari bahwa petualangannya bukan berakhir di sini. Ini hanyalah jeda, persiapan untuk pertemuan dan misteri yang lebih besar di masa depan. Ketika angin malam berbisik melalui daun,
Udin merasa seperti didorong untuk melangkah lagi, menelusuri tanda-tanda yang belum ia pahami sepenuhnya. Dunia lain selalu bergerak, selalu hidup, dan setiap manusia memiliki peran di dalamnya. Ia menatap tanah ladang yang kini tenang, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Malam ini bukan tentang mengalahkan makhluk, tapi tentang menyadari bahwa rahasia dunia lain akan selalu ada, siap menunggu siapapun yang berani menatapnya. Akhirnya, Udin berdiri, menatap ke hutan yang memudar di kejauhan, dan berbisik pada diri sendiri. Ini bukan akhir, dunia lain selalu ada, dan aku akan siap. Bayangan samar babi ngepet muncul sekilas di kejauhan, lalu menghilang ke kabut. Udin tersenyum, tahu bahwa dunia nyata dan dunia lain kini terhubung melalui keberanian, pengetahuan, dan rasa hormat. Petualangan mungkin telah mencapai puncak malam itu, tetapi jejak misteri yang tertinggal akan terus memanggilnya, malam demi malam. Meski babi ngepet telah menghilang ke kabut malam, Udin merasa ada sesuatu yang masih mengawasinya. Hutan gandul kini tampak tenang, tapi napas malam terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Cahaya bulan menembus celah pepohonan, dan bayangan-bayangan di tanah tampak bergerak perlahan, tidak mengikuti angin, tapi mengikuti langkahnya. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena rasa penasaran yang tak terpadamkan. Keesokan harinya, Udin meninjau ladang yang sebelumnya menjadi medan pertarungan. Ia menemukan bekas simbol bercahaya yang sudah memudar, tapi ada jejak baru, bentuk kaki yang lebih kecil, lebih halus, seperti makhluk lain mencoba meniru gerakan babi ngepet. Naluri Udin menegaskan bahwa ini bukan pertanda baik. Dunia lain tampaknya sedang menyiapkan sesuatu yang lebih kompleks, sesuatu yang mungkin lebih berbahaya. Ia pun kembali ke buku catatannya, menelusuri simbol-simbol dan pola yang pernah ia pelajari. Tiba-tiba, sebuah simbol baru muncul di halaman kosong buku itu. Tidak ia tulis, tidak ia kenal. Simbol itu berputar perlahan seperti hidup, seakan mengundangnya untuk memahami rahasia yang belum pernah ia lihat. Udin merasa ini adalah pesan dari dunia lain, panggilan untuk menghadapi misteri baru yang lebih luas daripada babi ngepet. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udin berjalan ke hutan, membawa lilin, kalung pusaka, dan beberapa simbol yang ia tulis sendiri. Suasana sunyi, tapi setiap dedaunan bergetar aneh, seperti menyambut kedatangan sesuatu. Di kejauhan, bayangan samar muncul, berbeda dari bentuk babi ngepet, lebih panjang, lebih gelap, dan bergerak dengan cara yang tak bisa ditebak. Hati Udin berdebar, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Bayangan itu mendekat, dan saat Udin menatapnya lebih jelas, ia menyadari bahwa makhluk ini tampak seperti babi ngepet versi muda, lebih lincah, lebih licik, dan seakan belajar dari babi ngepet sebelumnya. Udin tersenyum tipis, menyadari bahwa dunia lain ini selalu menyesuaikan diri, mempelajari setiap manusia yang berani menatapnya. Pertarungan malam sebelumnya hanyalah latihan bagi ujian yang lebih besar. Udin kemudian menyalakan simbol lilin di tanah, menciptakan pola yang bersinar lembut. Makhluk itu berhenti, menatap cahaya, seperti menilai niatnya. Udin merasakan energi berbeda, lebih halus tapi lebih intens daripada babi ngepet. Ia tahu bahwa untuk menghadapi makhluk ini, strategi lama saja tidak cukup. Ia harus lebih kreatif, lebih cepat, dan lebih cerdas dari sebelumnya. Ia mulai bergerak mengikuti pola makhluk itu, sambil membaca simbol di udara dan tanah. Setiap gerakan makhluk itu menciptakan gelombang energi yang bisa membingungkan manusia, tapi Udin sudah belajar membaca gelombang itu. Ia memanfaatkan cahaya lilin dan simbol untuk menciptakan jalur aman, sementara memandu makhluk itu ke titik di mana ia bisa dikontrol, bukan diserang secara langsung. Pertarungan malam itu tidak hanya fisik, tapi juga mental. Udin harus menebak niat makhluk, membaca simbol yang muncul di udara, dan menjaga keseimbangan energi dunia nyata dan dunia lain. Hanya dengan fokus total ia bisa bertahan. Setiap langkah salah bisa membuatnya terseret ke dimensi yang lebih gelap, bahkan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Setelah beberapa saat, makhluk itu berhenti, menatap Udin, dan perlahan menghilang ke kabut,
meninggalkan jejak energi yang samar. Udin menunduk, menghela napas, dan tersenyum. Ia menyadari bahwa dunia lain selalu menuntut manusia untuk lebih bijak, lebih berani, dan selalu siap belajar. Kemenangan bukanlah mengalahkan musuh, tapi memahami dan menjaga keseimbangan. Saat fajar tiba, Udin menatap hutan gandul, mengetahui bahwa petualangan ini belum selesai. Dunia lain selalu ada di balik kabut, selalu menunggu manusia yang cukup berani untuk melihatnya. Ia tersenyum tipis, menaruh buku catatan di pinggangnya, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Ini baru awal. Misteri yang lebih besar menungguku, dan aku siap menatapnya." Bayangan samar sekali lagi muncul di kejauhan, memberi isyarat bahwa dunia lain tak pernah benar-benar meninggalkannya. Di desa gandul yang tampak tenang, Udin bukan lagi pemuda biasa. Ia menjadi penjaga rahasia antara dunia nyata dan dunia lain, tempat babi ngepet dan makhluk-makhluk misterius menari dalam kabut dan simbol bercahaya. Setiap langkahnya, setiap simbol yang ia pahami, dan setiap napas di hutan bukan sekadar pertarungan, melainkan pelajaran tentang keberanian, kecerdikan, dan keseimbangan yang rapuh antara manusia dan alam gaib. Dunia lain selalu mengintai, menunggu mereka yang cukup berani untuk menatap misteri yang tak kasat mata. Dan Udin telah membuktikan bahwa pahlawan sejati bukanlah yang mengalahkan, melainkan yang memahami, menghormati, dan menaklukkan ketakutannya sendiri. Kini desa gandul hidup dalam ketenangan yang dipenuhi rahasia, dan bayangan-bayangan kabut malam menjadi saksi bisu perjalanan seorang pemuda yang membuka pintu antara dua dunia. Sebuah legenda yang tak akan pernah hilang, meski manusia kadang lupa untuk menatap ke dalam kegelapan.